Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang kenapa banyak netizen yang gampang tersesat. Alasannya kenapa banyak netizen yang gampang tersesat itu karena sekarang di zaman Gen Z itu kita sering banget dapat berita, bisa mencari berbagai macam berita. Itu bisa melalui sosial media atau bisa juga lewat Instagram atau media sosial lainnya. Tapi kenapa kita sering banget dapat berita-berita yang kadang kita pikir tuh beritanya benar. Sebenarnya kita bisa mencari berita itu dulu sebelum kita share ke sosial media. Itu sebenarnya kita bisa nge-share, bisa kita cari dulu ini berita fakta atau enggak. Terus kalau misalkan beritanya itu fakta ya kita share, tapi kalau misalkan beritanya itu enggak benar ya jangan kita share. Jangan sampai itu bisa merugikan diri kita sendiri. Terus banyak dari kita itu yang suka sama sesuatu, tapi kita ngefans sama sesuatu, tapi kita kadang membawa-bawa jabatan. Sebenarnya itu kita nggak perlu bawa jabatan kayak polisi atau artis atau apapun itu. Karena kalau kita sampai bawa-bawa arsitek atau misalkan bawa apapun itu namanya kita membohongi kelayak umum. Jadi biar kita sebagai netizen itu nggak gampang tersesat. Yang pertama adalah kita tuh suka menganggap yang kita dapetin itu benar. Sebenarnya itu bisa kita cari kebenarannya dulu. Kita baca, entah itu kita cari di internet atau kita dengerin berita-berita dari sumber lainnya, biar kita tuh nggak gampang terjebak sama berita-berita hoax. Jadi kita tuh harusnya sebagai netizen yang cermat tuh kita harus mencari fakta berita itu dulu. Kalau memang beritanya nggak bener ya kita jangan pernah share ke akun sosial media kita. Terus kalau misalkan berita itu benar ya kita nggak boleh, ya kita boleh share, tapi jangan pernah sampai bikin orang satu sama orang lain itu berantem. Jadi kita harus cermat menjadi netizen itu harus cermat. Jadi kenapa netizen itu suka tersesat, gampang banget tersesat, itu karena kita sekarang tuh di zaman era sekarang itu kita gampang banget dapat berita-berita dari sosial media. Terus bodohnya kita adalah kita nggak menelusuri dulu berita itu sebelum kita share. Jadi kita tuh harusnya kita tuh cari berita itu benar. Kalau misalkan ini fakta ya kita share. Kalau kita share tapi jangan sampai mengundang kebencian. Jadi kita tuh harus
cermat. Nah, tips agar kita terhindar dari sebagai netizen biar kita nggak gampang tersesat adalah kita harus mencari kebenaran dari berita tersebut. Kita baca di artikel, atau kita cari di sosial media, atau kita browsing di internet mengenai berita itu. Kalau setelah kita cari, kita baca-baca, kalau misalkan berita itu benar, baru kita share ke akun sosial media kita. Tapi kalau misalkan berita itu nggak benar, jangan kita share, karena namanya kita itu memberikan berita yang nggak sesuai fakta, berita yang hoax. Jadi sebelum kita memberikan berita itu, kita harus mencari berita itu fakta atau enggak. Kalau misalkan fakta, ya kita share. Kalau misalkan itu hoax, ya jangan kita share. Jangan sampai apa yang kita share itu merugikan orang lain. Terus yang kedua, kita tuh gampang percaya sama berita hoax. Tips yang kedua itu, kita tuh gampang banget termakan sama berita-berita hoax. Ya mungkin banyak yang beranggapan bahwa berita hoax itu benar, tanpa kita sadarin bahwa berita itu nggak benar. Tapi namanya generasi Z itu pasti percaya banget kan sama berita-berita hoax. Jadi mulai sekarang kita sebagai netizen harus gak boleh percaya sama berita-berita hoax. Kita harus telusurin dulu berita itu benar atau enggak. Kalau misalkan berita itu benar, ya kita share. Tapi kalau misalkan berita itu enggak benar, jangan kita share. Jangan sampai kita kena undang-undang ITE atas nge-share berita yang nggak benar, berita yang nggak sesuai sama faktanya. Terus tips yang ketiga, kita itu gampang banget nyari berita di sosial media. Atau enggak, kita di generasi sekarang nih, khususnya anak muda itu lebih suka dapat berita yang simple, berita yang ya mungkin banyak yang beranggapan, daripada gue baca buku, mendingan gue lihat Instagram, atau gue lihat reels di Instagram, atau gue scroll TikTok. Nah sebenarnya itu, daripada kita nge-scroll TikTok atau nge-scroll IG atau nge-scroll apapun itu, mendingan kita baca buku yang jelas-jelas kita jadi mengetahui berita apa aja yang lagi ngetren, atau berita yang berita yang nggak pernah kita tahu, jadi kita tahu. Jadi daripada kita main Instagram atau scroll TikTok, mendingan kita baca buku atau baca koran, biar kita tahu tentang berita-berita yang lagi ngetren. Jadi daripada kita nge-scroll TikTok, nge-scroll IG, nge-scroll apapun itu, mendingan kita itu harus baca buku atau baca apapun itu biar kita menambah ilmu. Terus tips yang keempat, kita itu generasi sekarang itu gampang nyari berbagai sumber berita, entah itu YouTube, TikTok, Instagram, apapun itu, kita gampang mendapatkan berbagai macam informasi. Tapi tanpa kita cari kebenarannya, kita cari kebenaran berita tersebut.
Jadi kita tuh sebagai netizen harus cermat, cermat. Jangan sampai apa yang kita share ke orang lain itu malah merugikan diri kita sendiri. Jadi sebelum kita share, kita harus cari sumber berita yang fakta. Entah kita cari di berita, cari di sumber berita lain, atau enggak kita nonton di YouTube. Kalau memang berita itu benar, baru kita share. Tapi kalau berita itu nggak benar, jangan pernah kita share. Jangan sampai apa yang kita share itu merugikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita kena undang-undang ITE. Ingat ya teman-teman, kalian harus bijak, jadi netizen yang bijak. Jangan sampai kalian kena undang-undang ITE. Ingat ya teman-teman. Aku akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video terbaru. Aku akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.